Kalian punya bisnis pertambangan, tapi biaya operasional tidak terkontrol, susah pantau laporan keuangan per lokasi atau per site tambang, laporan keuangan terlambat dan tidak akurat, sehingga pemakaian spare part per masing-masing alat berat, kemudian bahan bakar itu tidak terkendali. Kalau gini terus bisa rugi bisnis pertambangan Anda. Urusan bisnis pertambangan, Accurate solusinya. Oke, nah berikut adalah fitur-fitur Accurate untuk kalian yang berada di bisnis pertambangan. Pertama adalah fitur site pertambang. Untuk fitur site pertambang, kita bisa daftarkan seluruh set tambang kita di bagian daftar ke project, ya. Dimana di sini saya sudah bikinkan ada 3 contoh tambang, ya. Ini misalkan tambang A. Jadi kita bisa daftarkan ya T1, ini kode site-nya, nama tambang dengan tanggal beroperasional. Ini estimasi tambang ini beroperasional 3 tahun ke depan, ya. Nah, jadi kita bisa buatkan dulu ya, dimana di sini kita sudah buatkan 3 contoh tambang, ada tambang A, tambang B, dan tambang C. Ini kita list per masing-masing site tambangnya. Nah, kemudian kita juga bisa melisting alat berat yang kita gunakan di dalam tambang. Nah, kita daftarkan di bagian departemen, ya. Nah, di sini saya sudah bikinkan beberapa contoh alat-alat tambang yang kita gunakan. Ada drill rig, ada excavator, ada conveyor, bulldozer, sampai underground rock drill, ya. Dimana alat tambang ini akan digunakan per masing-masing set tambang tadi. Nah, kemudian untuk per masing-masing alat berat dan per masing-masing set ini bisa kita buatkan budget, ya. Contoh, excavator B kita buatkan anggaran, ya, dimana untuk anggaran alat berat, ya, biaya beratnya bisa kita buatkan per bulan, ya. Ini bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, tinggal kita bikinkan biaya dan bebannya. Jadi kalau ada upah karyawan proyek untuk operasional penggunaan alat beratnya bisa kita buatkan di sini. Oke, ini untuk alat berat. Kemudian kalau untuk per masing-masing site juga kita bisa buatkan, kita bisa pilih. Misalnya saya isi adalah tambang C. Nah, kita bisa pilih bagian anggaran. Nah, di bagian anggaran ini, di bagian harga pokok, kita ada beberapa biaya-biaya, exploration cost, ya, ada operational cost, holding cost, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa buatkan juga biayanya per bulan. Nah, ini saat ini bulan Mei, ya. Jadi kita buatkan operasionalnya per masing-masing bulan ini. Oke. Nah, untuk tahun depan tinggal kita pilih saja. Ini tahun 2026, kita pilih, kita isi juga biaya per masing-masing bulannya. Nah, setelah budget tadi dibuat, kita bisa membuat suatu kontrol pemakaian spare part per alat berat dengan mendaftarkan seluruh penggunaan spare part tadi. Ya, kita bisa masuk ke pembiayaan pesanan. Kemudian di sini kita bisa isikan biaya alat berat. Oke. Kemudian di sini kita bisa pilih, ya, alat berat yang kita mau gunakan spare partnya alat berat apa. Contoh, saya pilih alat beratnya adalah excavator B. Kemudian ini misalkan excavatornya dipakai di tambang C, ya. Nah, kita bisa pilih, misalkan di sini kita pakai ada gearbox sebanyak 2 set, ya. Nah, ini kita bisa pilih dari gudangnya. Ini saya pilih gudang depan, ya, warehouse-nya. Kemudian otomatis dari departemen atau nama alat beratnya, excavator B-nya akan terisi, dan proyeknya adalah proyek site tambang B tadi, tambang C tadi yang dipakai, ya. Ini kita bisa simpan. Kemudian kalau ada biaya operator, di sini bisa kita isi, ya, untuk upah. Nah, berapa upah dari operator alat berat tadi? Oke. Nah, otomatis nanti akan menjurnal, ya, alokasi kos barang dan biaya ini, ya. Kita simpan. Oke. Nah, ini hasil jurnalnya, ya. Kita bisa share jurnal di bagian job posting atas. Nah, ini ada biaya berat dan persediaannya, ya. Oke. Semua akan teralokasi ke dalam biaya alat berat. Dan alat beratnya sudah terlisting untuk alat berat yang tadi kita panggil, ya, untuk alat berat excavator B. Oke. Kemudian setiap bulan
Untuk biaya-biaya yang terjadi di dalam tambang tadi, kita bisa alokasikan juga menggunakan job posting. Ya, jadi nanti untuk biaya tambang ya, untuk contoh biar operational cost ya, saya ada operational cost untuk tambang A misalkan. Ya, semua biaya operasional yang terjadi di dalam tambang A ini bisa kita listingkan di sini. Contoh, ini ada upah ya untuk karyawan sebesar 15 juta. Nah, ini kita alokasikan ke tambang A tadi. Kemudian ada biaya-biaya lainnya juga nanti kita bisa listingkan di sini. Ya, ada biaya sewa alat misalnya, ya sewa alat berat 2.500.000. Nah, kita bisa listingkan semua ke dalam operasional tambang B ini. Ya, nah ini akan terjunal di dalam Accurate. Oke, nah setelah itu kita bisa melihat hasil laporan laba rugi di dalam Accurate dengan melihat laporan laba rugi per masing-masing tambang, yang dimana laba rugi di dalam Accurate bisa standar, bisa multi periode. Ini bisa kita pilih untuk parameter departemen atau alat berat tadi. Jadi kita bisa melihat pos-pos yang terjadi di dalam alat berat ini, atau kita bisa melihat berapa laba rugi yang dihasilkan oleh pertambangan ini. Nanti tambangnya bisa dilihat dipilih di bagian parameter proyek ya. Ini ada tambang A, tambang B, tambang C. Jadi nanti kalau terjadi biaya, terjadi pemakaian alat berat, kemudian alokasi cost tambang tadi, dan kalau ada penjualan ya hasil tambang tadi, itu juga akan terbuatkan di dalam laporan laba rugi tambang ini. Nah, demikian fitur-fitur Accurate untuk pertambangan. Dengan sistem Accurate, bisnis pertambangan Anda jadi lebih mudah. Sudah lihat kan fitur-fitur tadi yang sudah kita bahas? Semua biaya operasional tercatat rapi, penggunaan material terkontrol, dan stok hasil tambang selalu terpantau. Gampang kan?